Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 152 153, fadzukuruni adzkurkum washkurili wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Masya Allah. Syekh, zikir luar biasa ya. Tadi sampai ke khususil khusus. Berpuasanya hati, tapi susah ya Bu. Kadang ibu ekspresinya manis ya kan, tapi hatinya nah gitu. Itu agak susah. Nah Syekh, aduh, saya pun merasakan itu. Kadang kita diem tapi hati kita yang bermaksiat kepada Allah dengan menilai, menggibah atau lain sebagainya. Syekh, terapi apa nih Syekh? Ya. Ini Ramadan ini momentum. Bagaimana mulai kita jihadun nafs, bagaimana kita memujahadah nafsu kita, sehingga kita akan menaikkan level atau kualitas saum atau puasa kita. Kesempatan yang mahal. Belum tentu tahun depan kita masih menerima atau berjumpa dengan Ramadan Mubarak. Jangan sia-siakan kesempatan untuk membersihkan seluruh panca indera kita, tatapan kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita. Termasuk yang terakhir ini adalah kolbu kita. Kesempatan terbaik bagi setiap diri kita. Di bulan Ramadan, di siangnya berpuasa, malamnya tarawih, bahkan semakin ke ujung 10 akhir, al-usyur al-awakhir, ditambah i'tikaf. Ini adalah pengkondisian. Supaya ruhani kita sehat. Ruhani kita kembali kepada fitrahnya. 1 tahun yang lalu, akibat dosa yang terlumur adalah hati kita atau rohani kita. Yang berbuat dosa mulut kita memfitnah, menggunjing atau menyukai hati orang tua atau yang lainnya. Yang menjadi rusak adalah rohani atau kolbu kita. Kesempatan bulan Ramadan, makanya 1 bulan penuh. Siangnya, malamnya kita dilatih, ditarbiyah. Seluruh panca indera kita termasuk hati kita. Masya Allah. Kesempatan Ramadan ini untuk benar-benar meningkatkan mutu atau kualitas hati. Sebab kalau hati kita, rohani kita selalu bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Rabbul Izzah, maka kita punya cara pandang, mindset berpikir kita, benar-benar kita ingin mengejar kebersamaan dengan Allah yang abadi. Amin, Masya Allah. Syekh, oke. Di segmen ini seperti biasa ada 2 pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Silakan pertanyaan pertama. Oke Bapak, sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Nurdin. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Cecep? Keseimbangan jasmani dan rohani itu harapan semua orang. Tapi ada orang yang hanya konsen untuk rohaninya saja atau ibadah saja. Namun tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Pertanyaan saya, kenapa hal ini bisa terjadi? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh, ini fakta sih, ada sebagiannya begitu. Rajin umrohnya, tapi rajin juga menyakiti tetangganya. Oh berarti kalau begitu jangan umroh lagi, salah. Umrohnya, saumnya perbaiki. Perbaiki, tingkatkan kualitasnya tadi. Kan kita diajarkan, saum itu akhirnya erat kaitannya dengan sosial. Nanti kita di akhir Ramadan, ita'uz zakah, zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Yang fakir, yang miskin. Karena kita telah merasakan lapar tuh nggak enak. Tetangga kita, saudara kita, yang nasibnya di bawah kita peduli.
buah dari saum itu membangun hubungan komunikasi secara sosial. Nah, kalau terjadi seseorang pribadi seperti itu karena pemahaman agamanya tidak lengkap, alias sepotong. Tapi kalau pemahamannya lengkap, tadi bahwa ajaran Islam itu ajaran yang lengkap, yang membangun antara hamba dengan Allah, hamba dengan hamba, manusia dengan manusia, alam sekitar, jasmani dan rohani terhubung, maka itulah Islam yang hakiki, yang sesungguhnya. Masya Allah. Jadi kalau semakin kualitas rohani kita tinggi, itu akan sejajar, segaris lurus dengan aspek sosialnya. Semakin tinggi cintanya kepada Allah, maka semakin tinggi pula cintanya kepada sesama makhluk. Masya Allah. Itulah yang digambarkan dalam sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berani dirinya menderita untuk membahagiakan orang lain. Masya Allah. Jadi eksklusivisme atau orang yang merasa eksklusif itu bisanya terjadi karena kualitas dari ibadah, Pak. Bukan kuantitas lah ya, kualitas. Tadi kan banyak umroh tapi masih ngomongin orang. Nah ini berarti kualitas. Biasanya memang betul orang yang semakin taat dengan kualitas yang bagus, langsung otomatis orang itu baik kepada orang ya. Mudah-mudahan tadi menjadi pelajaran buat kita semuanya. Artinya apa? Kualitas perlu kita tingkatkan menjelang Ramadan ini. Silakan pertanyaan kedua. Silakan Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Feti dari Majelis Taklim Al-Hidayah Serpong. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Demi meraih hasil dunia dengan instan, ada orang yang beribadah tapi niatnya ingin kaya. Ada pula yang pergi ke dukun. Begitu pula dalam persaingan bisnis. Bagaimana menyikapi hal ini? Mohon penjelasannya, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan cuma mie yang instan. Ya, kaya pun ada cara instan ya. Baik, Syekh akan menjawab. Ibu ya, tenang ya Syekh, kita akan jawab. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Oh yeah.